Agar tukang cukur di Pakistan tidak lagi kewalahan menghadapi janggut yang seperti bola kawat, pria berusia 70 tahun ini menggunakan keterampilan menempa besi yang diwariskan dari leluhurnya dan bantalan yang ditemukan di jalan untuk membuat pisau cukur yang sangat tajam. Pandai besi mengambil sebuah bantalan, lalu memukulnya hingga hancur, kemudian melemparkan cincin luar bantalan ke dalam bara api untuk dipanggang. Setelah dipanaskan hingga merah dan melunak, dia memotongnya dengan menggunakan penjepit, lalu meletakkannya di atas landasan besi besar ini, dan terus memukulnya dengan palu kecil. Keahlian turun-temurun ini memang luar biasa, kecepatan tangannya sebanding dengan palu udara modern. Palunya bahkan tidak terlihat jelas, namun bilah pisau perlahan muncul di tengah suara ketukan. Jelas, baja bantalan ini baru digunakan setengahnya. Tidak diketahui apakah untuk menghindari pemborosan atau takut gagal, pandai besi akan memanaskan kembali baja bantalan dan membentuk bilah pisau dari sisa bagian tersebut. Kemudian memotong kedua bilah pisau dengan pin. Setelah dipanaskan kembali, ia menggunakan pahat untuk membuat lubang di bagian belakang pisau yang akan digunakan untuk menghubungkan gagang dan bilah pisau. Sampai di sini, dua bilah pisau cukur telah memiliki bentuk dasar. Pada saat ini, pandai besi mengambil sepotong papan kayu, meletakkan bilah pisau di atasnya, dan menggoresnya, tampaknya untuk membuat gagang pisau kayu. Melihat warnanya, sepertinya papan ini juga merupakan warisan keluarga. Kemudian ia menggunakan alat yang sangat aneh, yang tampak seperti tulang tetapi berfungsi seperti kapak, dengan cepat membentuk gagang pisau dan menyeimbangkan gigi gergaji. Saya pikir selanjutnya akan mengganti alat, tetapi ternyata masih menggunakan cangkul kecil ini. Setelah mencangkul sebanyak 81 kali, gagang pisau kayu pun hampir selesai. Kemudian ia mengambil kikir untuk menghaluskan gagang pisau kayu, membuatnya terasa lebih halus di tangan. Untuk memuaskan rasa penasaran semua orang, pandai besi juga menekan bilah pisau ke gagang, sehingga kami bisa melihat gambaran umumnya. Masalahnya adalah, bukankah pandai besi sudah menyiapkan dua bilah pisau? Mengapa hanya membuat satu gagang pisau kayu? Apa benda hitam ini? Benar-benar tidak terduga, ternyata gagang pisau kayu ini hanya cetakan. Ternyata, pandai besi itu mengeluarkan beberapa limbah aluminium, dengan tenang memukulnya menjadi potongan kecil, lalu memasukkannya ke dalam wajan kecil kering. Menyalakan obor untuk mulai memanaskan dan menambahkan sedikit boraks untuk membantu peleburan. Tidak lama kemudian cairan aluminium sudah siap dituangkan ke dalam cetakan dan setelah menunggu sebentar, sebuah gagang pisau aluminium terbentuk. Apakah itu berarti harus menuangkan satu gagang pisau aluminium lagi? Tidak disangka, pandai besi itu terlebih dahulu menggambar garis pada gagang pisau ini. Saya kira akan menggunakan alat tangan, tiba-tiba terdengar suara mesin gerinda, tampaknya pandai besi ini masih memiliki alat modern dan kebetulan hari ini tidak ada pemadaman listrik. Meskipun janggutnya sudah beruban, tangan pemuda ini masih sangat stabil. Setelah mengganti dengan cakram penggiling, dia melanjutkan untuk menghaluskan gagang pisau aluminium. Lihatlah hasil akhirnya, saya kira bahkan lalat yang hinggap di atasnya akan tergelincir. Harus diakui, pandai besi ini memiliki banyak barang warisan keluarga. Mesin gerinda ini mungkin lebih tua dari saya. Tetapi hasil pengasahannya tetap bagus, dan berhasil membelah dua bilah pisau. Kemudian dia memasukkan bilah pisau ke dalam tungku untuk dipanaskan. Berbeda dengan proses pendinginan dalam kompetisi penempaan pisau, pandai besi ini pada awalnya hanya memasukkan mata pisau ke dalam air. Tampaknya, untuk menghadapi janggut yang tumbuh seperti bola kawat, persyaratan untuk mata pisau memang sangat tinggi. Setelah proses pendinginan bilah pisau selesai, untuk menghubungkan bilah pisau dengan gagang, perlu dilakukan pengeboran pada gagang. Melihat sampai di sini, saya baru menyadari bahwa saya salah menebak. Pandai besi ini berencana membuat satu gagang pisau dari kayu dan satu lagi dari aluminium. Kemudian, gagang pisau dan bilah pisau dipaku bersama, dan bagian ujungnya dipukul dengan palu agar tidak terlepas. Tentu saja, tidak boleh terlalu kencang atau terlalu longgar. Ini adalah saat untuk menguji keterampilan turun-temurun. Saya pikir, ketika selesai, pandai besi itu mengoleskan minyak tung pada gagang kayu. Pelayanannya memang sangat baik. Tampaknya pandai besi itu cukup puas dengan produknya. Saat itu, kebetulan ada tukang cukur yang lewat. Untuk menguji seberapa baik kedua pisau ini, pandai besi menjadi sukarelawan dan menikmati layanan cukur gratis. Harus diakui, pandai besi itu memang pandai berhitung. Setelah mencoba kedua pisau, wajahnya selesai dicukur. Apakah terlihat 10 tahun lebih muda?